bawa satu lagi kita pegang. Tarik aja. Terus ditarik. Oh. Jelas? Oke, sekali lagi. Sekali lagi. Coba ya. Ini korban bisa seperti ini ya. Seperti ini dan sebagainya ya. Bisa pegangnya coba ya. Ya, pertama, Coba, kedua, pegang tangannya gimana? 3, 4, 5, tarik, 6. Gampang. Ya sih narik ini terus. Telapak tangan yang di belakangnya. Oh, ini. Jadi ini cuma sini aja, ngambil aja Pak. Ngambil ke bawah aja. Ngangkat aja. Oh, ngangkat. Ya. Oke, sekot ya berarti ya. Extremity lift. Ya, jadi menjawab pertanyaan Bapak tadi, kalau bajunya nggak ada, bajunya melar, bisa pakai teknik extremity lift. Nah, sekarang berikutnya adalah firefighter carry. Ya, firefighter carry. Ini kayak suwe. Firefighter carry, ya. Lihat, Pura capek. angkat. Ya, kalau dia masih bisa berkoordinasi ya. Bisa berkoordinasi, Pak, berdiri sedikit Pak, bantu Pak. Kemudian, lihat. Oh, cowok kok cewek. Bisa loh. Ya kan coba ya. Terus meletakannya. Naik drone. Ya. Meletakannya lihat. Duduk, Pak. Ya, baru setelah itu direbahkan. Ya, jadi intinya jangan menggunakan otot pinggang, tapi otot paha mengangkat. Sekali lagi. Ya. Ini apa namanya? Firefighter carry. Langsung masuk. Ya. Gokil. Ya, ngadepnya kecil. Ada pertanyaan, firefighter carry? Nanti akan mencoba semuanya. Pak Rana bertanya, Pak Iwan, kalau kita angkat korban seperti itu, berat badan korban turun nggak? Nggak turun, beratnya sama aja. Cuman kita pada saat mau melakukan teknik ini harus menyesuaikan diri. Kalau orangnya terlalu besar, ya jangan ngirim orang yang kecil. Harus menyesuaikan, tim leadernya juga harus tahu ya kan. Mentang-mentang dia gede, terus lihat dia sentimen sama temennya yang kecil gitu ya kan. Oh, angkat yang gede nih. Kacau urusan gitu ya kan. Ya, jadi tambah lagi korbannya gitu ya kan, ada yang patah pinggang. Ya. Jadi sesuaikan orang yang akan mengangkat dengan korbannya. Ya, nanti cari pasangannya yang pas. Oke, berikutnya. Ini yang berikutnya ini yang biasanya dapat respon agak gimana gitu ya kan, dari peserta biasanya. Firefighter drag. Ini agak gimana gitu, coba. Gimana? Lihat aja. Kayaknya agak mencurigakan. Agak-agak gimana gitu. Agak-agak mencurigakan. Ya, sini dong Mas. Korbannya apa? Tahu aja nih. Korbannya apa? Boleh milih. Pertama, firefighter drag ya. Kita cari tali apa saja ya, tidak harus seperti ini, pokoknya asal bisa kita gunakan untuk mengikat. Tambang boleh dari. Terus kita tarik korban seperti ini. Hah? Oh, enggak ya. Aduh, parah. Korban jangan sepaneng, teman. Ya, gantian ngadep sini dong. Pada saat seperti ini ya, untuk firefighter drag namanya firefighter ya. Ada api ada asap. Asap biasanya dia lebih tinggi
dia naik gitu ya kan daripada udara yang di bawahnya karena dia lebih ringan. Jadi pada saat Anda mengakses, Anda biasanya akan merangkak ke dalam, ya, supaya nggak menghirup asap. Ini ya. Jadi di sini Anda akan bekerja menunduk. Wah. Ya. Ini apa sih? Ini ini rescuer. Jangan pikir yang mana-mana. Tetap menunduk ya. Karena kalau enggak Anda akan menghisap. Ya, Pak. Praktis apa? Korban fitnah. Wow. Oh, gokil. Pantesan ada gimana? Ya ada gimana? Makanya reaksinya udah ketawa. Ada ketawa gitu, bayangannya udah macem-macem aja gitu ya. Kan apalagi, oh ini udah hari Minggu ya. Tapi dilarang buat yang belum punya. Apa? Suami. Oh, ya udah berarti kita nggak usah. Jelas, untuk yang firefighter Harry, yang firefighter Jack. Ini kenapa dikasih nama firefighter? Karena biasa dipakai oleh pemadam kebakaran. Ya, terus yang berikutnya adalah piggyback carry. Piggyback carry ini digunakan untuk korban yang tidak bisa berjalan, ya. Tapi kita harus cepat bawa dia keluar. Tapi dia masih bisa berdiri, cuma nggak bisa jalan. Ya, entah karena shock atau apa, ya. Selalu amankan situasi, ya. Selalu amankan situasi, ya. Walaupun situasinya Anda harus cepat gerak keluar, tapi Anda harus lihat di situ nggak ada beling, nggak ada kabel kawat dan lain sebagainya, ya. Nggak ada listrik. Terus kemudian Anda ambil korban, kita bawa dia dengan cara gendong, ya. Gendong ini. Ini bawa ini. Oke. Ini adalah piggyback carry. Udah sering kan gendong anaknya seperti itu? Yang udah punya anak. Kalau yang nggak punya anak sama ponakannya biasanya. Piggyback carry. Terus yang berikutnya adalah cradle carry. Ini korban apa namanya mempunyai cedera pada salah satu alat geraknya, kaki, ya tungkai. Yang cedera adalah kaki kanan, ya, cedera kaki kanan atau tungkai kanan si korban. Seperti ini, terus kita kemudian support kakinya, ya. Suruh nginjek ya? Enggak. Oh, enggak ditendang gitu. Ini kita harus mengabaikan semua cederanya. Dia pasti sakit, saya tahu. Kita tahu, dia pasti sakit. Tetapi lebih baik nahan sakit sebentar daripada kehilangan nyawa, kan? Iya. Nah, ini namanya adalah konsep daripada emergency move. Namanya juga emergency move, jadi harus cepat. Cepat. Ya. Ada pertanyaan dari teknik-teknik ini? Ayo Pak, kontak aja. Ada Ada yang nanya Pak, saya pahit terus semua. Ya. Pengen. Gimana, Pak? Saya dari di masing-masing apa ya emergency move itu pasti ada pada saat apa kan apa sedang kita pakai atau Oh, indikasinya. kita pakai seperti itu. Ya, ini pertanyaannya kapan kita memakai teknik-teknik ini gitu ya kan. Yang pertama, secara general kita melihat adanya bahaya seperti bangunan mau runtuh, mobil kecelakaan dan di situ ada bahaya ledakan, ada bahaya api, bahaya asap, ya kan. Nah, terus kemudian Anda lihat di situ situasinya seperti apa. Kalau si korban kemudian tidak sadar dan dia memakai baju yang cukup kuat untuk bisa ditarik, tarik pakai bajunya, boleh, silakan. Ya kan? Tetapi kalau seandainya si korban itu tidak menggunakan baju, kayak saya pernah melihat di Ambatang itu, ya kan, dia tidak pakai baju, kita tarik dengan menggunakan extremity lift. Ya. Jadi kita harus melihat situasinya, makanya wawasan Anda tentang emergency move itu harus kaya, harus banyak. Tetapi dari 30 teknik ini yang paling sering dipakai adalah 6 ini. Ya, ada 6 yang biasa atau yang sering dipakai oleh tim rescue dan pemadam kebakaran dalam beroperasi. Jelas, Pak? Oke. Ada lagi pertanyaan? Ya. Emergency move ini dipakai buat yang ini dipakai buat korban apa
korban yang masih hidup ya, atau Ya. atau mau mendekati lah. Tapi kalau korban yang Mendekati sudah hidup. meninggal, Mendekati hidup. kalau korban yang sudah meninggal, Korban yang sudah meninggal, tarik aja kakinya. Keren. Meninggal kan? nggak protes Pak. Itu juga nggak protes. Tidak ada masalah. Jadi intinya pada saat kita melakukan pertolongan korban, kalau Anda bisa melakukan teriak-teriak, ya kan? Bisa memilah korban. Nah, kemudian emergency move itu hanya dipakai untuk korban yang hidup. Korban yang meninggal urusannya belakangan, ya. Kalau korban hidup tertimpa bangunan runtuh, kita bisa menggunakan teknik collapse structure SAR, membobol bangunan dengan alat-alat, ya. Alat-alat untuk membobol tembok dan lain sebagainya. Tetapi untuk korban yang terhimpit bangunan dan meninggal, kita tidak perlu menggunakan teknik CSSR, ya. Teknik collapse structure SAR nggak perlu. Pakai alat berat, truk. Itu bedanya. Jadi yang ini saya sampaikan di sini adalah teknik emergency move ini hanya untuk korban yang masih hidup. Untuk korban yang meninggal, Anda bisa menggunakan teknik apa saja, asalkan bisa terangkat. Jelas lah ya? Ada lagi? Bakar murati kemarin. Tetap bisa kita. Kalau sudah awan panas, kalau sudah terkena seperti itu, kita bisa masuk. Artinya sudah tidak emergency move lagi, ya kan? Artinya keadaan sudah aman dong. Ya kan? Bakal berapinya karena aman sudah lewat, tapi kita sebagai tim rescue, kalau memang belum aman, masih ada sisa-sisa mendadak itu, kita jangan masuk, Pak. Jangan masuk. Ya. Itu namanya ya tidak boleh masuk sebelum kondisi aman, ya. Kondisi aman. Tapi kalau kayak awan panas seperti itu Anda tetap masuk, itu sama saja mengantarkan nyawa, Pak. Sama saja mengantarkan nyawa, ya. Jangan masuk dulu sampai benar-benar aman. Kalau awan panasnya sudah lewat, Anda bisa melakukan non-emergency move. Tapi kalau saat awan panasnya sedang berada di situ, Anda melakukan emergency move, Anda juga perlu di emergency move. Jadi ya, sekarang sudah kelihatan aman, tapi posisinya masih belum aman. Ya itu, posisi belum aman, jangan masuk dulu, Pak. Jangan masuk dulu. Kita tidak mau jadi pastikan Tahu di pertanyaan dia tahu. Kemarin lawan panas kita. ya.